Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan semuanya, eh, berjumpa dengan saya Mahrop Eko Cahyono dalam mata kuliah pembelajaran Bahasa Arab MI. Kali ini materi kita adalah tentang Thoriqoh Al-Qiraah. Nah, sekarang pengertian membaca. Apa sih membaca itu? Nah, membaca merupakan proses pemahaman atau penikmatan terhadap teks bacaan dengan memanfaatkan kemampuan melihat, yaitu mata, yang dimiliki oleh pembaca sesuai dengan tujuannya yang dilakukan secara nyaring atau dalam hati. Yang kedua, tujuan membaca. Nah, setelah tadi kita tahu makna membaca, sekarang kita harus tahu tujuan membaca itu untuk apa. Nah, tujuan membaca itu yang pertama, memahami aspek kebahasaan. Nah, itu apa sih aspek kebahasaan itu? Ya ada kata, ada frasa, ada kalimat, ada paragraf, dan juga ada wacana. Yang kedua, memahami pesan yang ada di dalam teks tersebut. Contoh, ambillah buku gambar. Maka tujuan dari penulis adalah menyuruh kita untuk mengambil buku gambar. Selanjutnya, mencari informasi penting dari teks ya. Kalau misal kita baca berita, kita akan tahu informasi-informasi penting. Ataupun kalau kita di bahasa Arab belajar ya, ketika kita membaca seperti qawaid, itu kita akan tahu, oh ini kedudukannya sebagai mubtada, ini sebagai khobar. Selanjutnya, mendapatkan petunjuk melakukan sesuatu pekerjaan ataupun tugas. Selanjutnya, menikmati bacaan baik secara tekstual maupun kontekstual ya. Jadi dengan membaca kita, kalau misal kita membaca sebuah cerita ataupun novel, kita akan tahu oh alur ceritanya seperti ini, kita bisa menikmati. Terkadang kalau kita baca novel seperti itu kan, seakan-akan kita itu berada di dalamnya, seperti itu. Yang terakhir, dapat melakukan dan melantunkan gaya bahasa Arab dan Al-Quran secara tepat dan menarik hati ya. Kita tahu cara membaca Al-Quran dan cara membaca teks Arab biasa itu berbeda. Selanjutnya, metode pengajaran membaca. Apa sih yang dimaksud dengan metode pengajaran membaca atau metode qiraah ya? Yaitu cara atau metode bagaimana peserta didik ini mudah dalam memahami apa yang telah kita jelaskan melalui proses pemahaman atau penikmatan terhadap teks. Jadi memahaminya peserta didik itu dengan teks-teks yang kita buat. Contohnya ini loh, semisal mubtada, contohnya ini, khobar, contohnya ini, seperti itu. Sehingga tujuan dari pembelajaran bahasa Arab itu bisa tercapai. Selanjutnya, metode-metode dalam Thoriqoh Al-Qiraah atau metode membaca. Pertama ada metode harfiah. Nah, ini metode harfiah ini siswa diajari dulu atau dikenalkan dulu dengan huruf-huruf hijaiyah. Yang kita tahu huruf hijaiyah itu ada alif, ba, ta, sa, terakhir ya. Yang kedua, metode sautiyah. Nah, metode sautiyah ini kita diajarkan seperti gini. Alif, fathah, a, ba, fathah, ba. Ini metode sautiyah. Selanjutnya metode suku kata. Nah, metode suku kata itu berbeda dengan tadi alif, fathah, a. Tapi ini langsung a, ba. Contoh seperti itu. Ini metode suku kata. Jadi langsung diajak membaca satu kata. Nah, kalau metode kata, ini langsung katanya ini bermakna ya. Abun. Kan bermakna. Tadi cuma kalau metode suku kata itu hanya a, itu nggak ada artinya. Tapi kalau metode kata ada artinya. Abun. Artinya adalah ayah. Kitabun. Buku. Nah, ini metode
kata. Metode kalimat. Nah, metode kalimat ini berarti sudah berbentuk jumlah ya. Jumlah mufidah ya. Contoh, akaltu arruza, saya telah makan nasi. Nah, ini contoh metode kalimat. Jadi guru mengucapkan satu kalimat atau satu jumlah mufidah, setelahnya siswa menirukan. Ini metode kalimat. Nah, setelah kita mengetahui metode-metode dalam thariqah Al-Qiraah, sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan metode-metode tersebut ya. Metode harfiah, kelebihannya siswa menguasai huruf hijaiyah yang paling tidak dengan kita menggunakan alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho sampai ya, mereka akan mengenal huruf hijaiyah tersebut. Namun kekurangannya adalah siswa lambat dalam membaca. Selanjutnya untuk metode sautiyah atau saut itu ya suara ya. Metode ini mengajarkan huruf dengan bunyinya bukan dengan namanya. Ya. Jadi ada gambar ayah. Jadi langsung diajarkan abun. Seperti itu atau tirukan. Tirukan saya. Ba. Nah, seperti itu. Metode ini ya kekurangannya metode ini terkadang menghambat kelancaran atau kecepatan dalam membaca siswa. Itu kekurangannya. Terus metode suku kata. Siswa menguasai suku kata dengan baik. Ba. Tadi ya. Kekurangannya metode ini menghambat kelancaran atau kecepatan membaca siswa juga. Selanjutnya metode kata. Ya ini metode kata. Jadi sejalan dengan landasan psikologis, pengetahuan visual manusia yang dimulai dari hal-hal umum. Jadi contoh, kita membawa buku atau gambar buku, kita bilang kitabun, siswa menirukan kitabun. Nah, seperti itu. Terus membiasakan siswa berlatih membaca cepat. Ya, kitabun kan sudah bisa membaca ya. Kurrosatun, maktabun. Nah, itu mereka menirukan, insya Allah sudah bisa membaca dengan cepat. Selanjutnya siswa mulai membaca satuan kata yang punya arti. Ya, setiap yang diucapkan oleh guru ataupun pengajar maupun ustadz itu sudah ada artinya. Kursiyun artinya ya kursi. Namun juga memiliki kekurangan. Kekurangannya terkadang siswa lebih fokus pada gambar karena tadi kita membutuhkan media ya. Terus terkadang siswa hanya menebak atau mengira ketika kita membuat tulisan pilihlah atau cocokkan gambar dengan kata Arab di samping. Itu kadang dikira-kira karena belum begitu paham. Jadi kalau metode kata ini seharusnya siswa juga harus menguasai mufradat dengan baik. Jika kata diajarkan bentuknya sangat mirip, siswa terkadang mengucapkan contoh antara maktabun dengan maktabatun. Nah, itu dua kata yang hampir sama tetapi berbeda makna. Maktabun artinya meja, maktabatun artinya perpustakaan. Nah, itu nanti terkadang bledru seperti itu ya. Yang selanjutnya metode kalimat. Nah, ini siswa terbiasa membaca sebuah kalimat dengan kita mengajar kalimat langsung jumlah mufidah ya. Hadza kitabun jamilun. Nah, terus mereka mengikuti kita, itu akan membiasakan mereka membaca kalimat secara utuh sehingga mereka bisa membaca dengan baik. Namun juga memiliki kekurangan apabila ini untuk siswa pemula akan kesulitan menirukan kata-kata gurunya atau pengajarnya dalam waktu yang singkat. Ini kekurangannya ya. Itu mungkin materi kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.